Jadi Mas Wandi ini adalah salah satu orang yang mendapatkan beasiswa, betul ya? Dari SD, SMP, SMA? Ya dari SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Sampai kuliah? Kuliah. Pasti pinter dong. Pasti pinter dong. Nah, kebetulan ini ada dari Yayasan Beasiswa Pamargani. Pamargani dengan sistem zonasi dan PPDB yang belakangan ini lagi rame. Ya. Ada berpengaruhnya nggak sih terhadap pemberian beasiswa ke murid-murid sekolah, Pak? Saya memprediksi akan ada gitu, Pak. Karena saya mengamati, Pak. Saya nggak meneliti ya. Jadi yang saya dapat itu indikatif saja gitu. Pada beberapa guru yang saya ajak ngobrol, mereka dengan sistem zonasi itu merasa ada keluhan, ada penurunan semangat. Ini murid yang dulunya kita punya yang terseleksi baik, ini kayaknya kok sekarang heterogen gitu. Padahal kalau dalam salah satu dalam teknologi pendidikan sebaiknya dalam satu kelas tuh bisa diambil yang agak homogen, jadi lebih mudah kan meningkatkan kualitas. Dan di dalam beasiswa, kami dari Yayasan Beasiswa itu memang punya pedoman dalam memberikan beasiswa kepada para siswa, mahasiswa sekarang Pak S1. Pedomannya itu yang kita berikan adalah anak yang berprestasi, IPK-nya minimal 3, kemudian dia tidak mampu, jadi ada surat keterangan tidak mampu, dia punya KTP Jakarta, dan dia sekolah di Jakarta. Secara sederhana, tantangan dunia pendidikan itu dua. Satu, bagaimana kita bisa menyekolahkan anak. Dan kedua, bagaimana supaya layanan pendidikan itu berkualitas. Itu aja, dengan walaupun bahasanya macam-macam boleh keluar lah kalau di program, ya. Tapi intinya anak bisa sekolah. Kedua, sekolahnya berkualitas tinggi. Nah, bicara anak bisa sekolah, ada anak yang punya kemampuan orang tuanya, ada yang tidak ada. Tapi alhamdulillah Jakarta sudah tidak masalah, Pak. Karena ada KJP, ada KJMU. Cuma ada beberapa yang masih harus di-sweeping oleh Yayasan Beasiswa. Mereka tidak terkena ini, ya, terutama yang kuliah di sekolah swasta gitu. Itu yang kita sweeping. Di swasta pun masih bisa mendapatkan masih dapat, perguruan tinggi swasta juga dapat. Artinya kita tanggung dia sampai lulus asal dia tetap berprestasi. Oke. Ini kan untuk memberi semangat. Ya. Satu sisi jagain dia supaya tetap bisa sekolah, satu sisi lain dia beri semangat, dan ujung-ujungnya ya prestasi lah. Oke, saya mau nanya ke Wandi dulu, proses mendapatkan beasiswanya gimana, Wan? Ya, beasiswa yang pertama kan Bapak tadi sudah menyatakan bahwa minimal IPK 3. Ya, saya sih pertama kali kuliah karena orang nggak punya ya. Jadi temen tuh ngasih tahu kalau kuliah itu IPK minimal tuh 3,5 tuh aman katanya. Jadi ya Sony ngejar tuh ketika udah diterima di PTN gitu loh, belajar lagi yang benar-benar gitu loh. Intinya belajar aja gitu. Nah, alhamdulillah terimalah IPK-nya sampai 3,5 gitu loh. IPK dia 3,5 gitu loh. Jadi punya target seperti itu. Oke. Sekarang kuliah di UI. UI jurusan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Oke. Semester? Aduh deh. Lulus. Udah lulus ya? Yeah. Jadi full selama berapa kuliah? 4 semester? 4 semester. Full 8 semester, 4 tahun. 4 tahun itu full. IPK-nya berapa sekarang IPK-nya? IPK lulus 3,56. Wow. Di UI loh. Dan sastra itu. Sulit itu Pak, ilmu sosial dapat 3,5. Nilai bahasa Arab berapa? Itu emang basic orang tua ini pesantren. Jadi di UI itu sastra itu nggak bahas tentang bahasa, jadi ngebahas kebudayaan, linguistik linguistik berkaitan dengan filologi. Bagi yang gabut gitu, ngapain sih kalau ketar sastra, apalagi ini acara milenial kan. Jadi sekalian aja ngasih tahu kalau sastra itu nggak hanya bahas tentang bahasa, kita juga belajar tentang kebudayaan. Penikmat senja dan penikmat kopi ya. Ini bagus masuk sastra, ini pasti bagus nih, puitis. Bahasanya pasti sekitar lembayung, senja dan lain-lain. Proses pengajuan beasiswanya tuh gimana? IPK udah semester 1 diajuin atau beasiswa datang sendiri? Ya enggak, kita berjuang dulu dong di semester 1. Kita ngajuin ke Yayasan Beasiswa Jakarta. Dan batas minimal di 3 atau di 3,5 sih sebenarnya? Sebenarnya 3, kan saya Soani ngomong 3,5. Oh, berarti itu terlalu jauh dari syarat ya, sebenarnya 3,5 ya? Kepinteran ya. Oh, 3 bisa ya? Informasi beasiswa bisa dilihat di website.
kita sedang memproses supaya proses ini bisa online. Oke. Cuma kan memang kita perlu beberapa bukti fisik kayak dari akademi, bukti bahwa dia nilai sekian, Surat legalisir kampus dan lain-lain gitu. usahaan bahwa dia tidak mampu gitu kan. Orang tua berpikir bahwa mereka tidak mengeluarkan biaya gitu loh. Ibaratnya udah sekolah gratis, terusnya juga dibayarin gitu loh. Ada uang sakulah. Kok menurun gitu loh. Iya. Beda dengan pas angkatannya Suandi gitu kita. Saya waktu itu masih angkatan 2010, masih SMA. Itu masih belajar gitu loh, belajar buat mencari beasiswa itu benar-benar berjuang gitu loh, nggak mentah-mentah Disuapin. ya gitu loh. Mentang-mentang ada SKTM terus atau apa ya itu harus agak di cross check lagi sih bagian itu. Oh, yang menarik juga tuh, Pak. Ada studinya Iya. dengan kitanya ada KJP dan lain-lain justru menerapkan minat untuk kualitas dari beasiswa. Nah, ini yang kembali ke tadi Pak, tantangan pertama membuat semua anak sekolah. Ada satu periode di mana dikeluarkan program Kartu Jakarta Pintar. Dan ini tanda kutip menjamin seluruh siswa SLTA bisa sekolah. Jadi sudah tidak pilih lagi yang pintar atau enggak, tapi menjamin. Jadi kalau nanti untuk kualitas tuh nanti intervensinya lain, tidak ke situ gitu kan. Nah dulu sebelum ada KJP, beasiswa menyerahkan beasiswa kepada siswa SMP dan SMA serta perguruan tinggi. Tapi begitu KJP ada programnya, kita hanya fokus di perguruan tinggi, berbesar jumlahnya. Jadi memang di satu sisi program KJP itu sangat baik, bisa memberikan kesempatan kepada semua anak sekolah, tapi nilai kompetisinya mungkin rada turun dikit, gitu kan. Nah kalau waktu beasiswa dia diadu, gitu. Tapi saya pikir memang tantangan kita yang pertama kita sudah atasi itu. Di DKI semua anak bisa sekolah. Nanti tantangan kedua yaitu kualitas. Ini mumpung kita juga banyak milenials yang nonton untuk sekarang, mungkin dari Pak Margani bisa kasih tahu tahun ini pembukaan beasiswanya kapan dan bagaimana sih caranya, Pak? Kalau perlu informasi lebih luas bisa buka website kita, beasiswa DKI Jakarta.co. Beasiswa DKI Jakarta.co. Beasiswa Jakarta.co.com. Oh, langsung .com ya. Oke, kayak gitu ya. Beasiswanya keluar itu. Itu silakan syarat-syarat dan lainnya mungkin Jadi, bisa bernasib kayak Suwandi ya. Informasi yang lebih luas ada di situ. Tapi memang untuk online registration, untuk pendaftaran online masih kita proses terus nih Pak. Sistemnya lagi kita buat. Insya Allah mungkin tahun depan kita pakai online registration. Insya Allah. Oke, siap. Saya mau tutup diskusi kita hari ini mungkin dengan solusi masing-masing dari Pak Toto dan Pak Margani juga soal pembenahan sistem PPDB dan zonasi seperti ini. Mungkin dari Pak Toto dulu, Pak. Ya, baik. Jadi sebenarnya benar Pak Margani. Jadi masalah pendidikan kita itu sebenarnya cuma dua, yaitu akses dan mutu. Ya. Nah, akses tadi bagian dari zonasi tadi itu akses. Nah itu harus dibenahi dalam arti sistem yang lebih memudahkan. Dibikin online, nggak perlu lah orang datang ke sekolah antri, Nginep-nginep ya. terus dibukuin objektif, transparan, adil. Itu yang penting itu. Jadi bukan malah dibongkar semua, nggak pakai kompetisi. Jadi itu yang kita mengajarkan sesuatu yang nggak benar karena dunia ini kompetitif Pak ya. Jadi harus diajari itu. Nah, yang kedua mutu. Saya kira mutu kita harus tingkatkan, terutama tadi betul guru. Nah, kita itu sudah lama tidak mengadakan uji kompetensi guru. Itu terakhir secara nasional 2015. Nah, di Jakarta ini nanti beda. Setiap tahun nanti semua guru akan di UKG, diuji. Jadi sehingga tahu mana yang lemah kita akan perbaiki. Gimana kita memperbaiki guru kalau kita tidak tahu kelemahannya, ya kan? Jadi itu nanti akan diurus oleh P2 KPPK 2. Jadi itu yang akan memperbaiki kualitas guru. Kualitas juga sarana prasarana. Di DKI juga tetap kita renovasi, rehab total, rehab berat terus jalan. Jadi hampir 1.500 sekolah yang ada di DKI ini. Belum lagi yang swasta, belum lagi yang madrasah. Jadi kita sarankan juga kalau bisa ada sekolah kolaborasi. Jadi swasta yang bagus membantu swasta yang jelek, negeri yang bagus membantu swasta yang jelek. Jadi swasta yang mutunya belum bagus ini bisa terangkat. Jadi nggak apa-apa ada yang favorit, nggak apa-apa, tapi justru itu dijadikan benchmark. Jadi mereka akan bisa naik semua. Nah, Dan itu pun akan terjadi kompetisi antara sekolahnya lagi, Pak. iya, jadi secara alamiah itu sekolah favorit itu nggak bisa dihilangkan. Gitu tuh. Nanti kalau nanti ada angkatan gini ya, angkatan sekarang misalnya pakai jarak gitu ya.
nanti misalnya di SMA favorit bilang, oh kelas 11 sama 12 tuh pinter-pinter, kelas 10-nya goblok-goblok gitu kan, jadi zonasi. dibully habis mereka. Nanti ini ya Pinter-pinter ini deket-deket Pak generasi, rumahnya, Pak. generasi bodoh-bodoh. Jadi ini nggak dipikir dengan baik karena sosial budaya di sekolah itu kan pasti berubah nggak karuan gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan. Betul, setuju harus pemerataan, tapi caranya harus siap. Sekolah juga udah harus siap, semua ada. Jangan sampai orang-orang yang jauh dari sekolah mana-mana, dia nggak punya sekolah dong jadinya, karena dia jaraknya jauh Karena semua. memang ada datanya juga beberapa sekolah kekurangan murid ya. Iya, jadi di Jakarta kalau SMP 1 di Cikini itu sama di SD Menteng itu nggak ada muridnya kalau pakai cara orang semuanya orang sudah orang iya orang tua nggak ada. Ya itu contoh aja. Jadi intinya itu. Nah, akses tadi saya lupa, selain Pak Yayasan Beasiswa Jakarta YBJ juga ada KJMU. Jadi untuk anak Jakarta yang lulus SMA, SMK jangan khawatir. Ada kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kalau udah terima KJP plus, kalau diterima di PTN pasti dapat. Jadi nggak usah pakai mikir apa-apa lagi. Kenapa? Karena Jakarta itu yang masuk dari lulusan SMA, SMK yang masuk perguruan tinggi itu hanya 60%. Rendah sekali. Jakarta gitu loh ya. Jadi harus paling nggak bisa 90% lah. Masa orang dari, karena Jakarta sih nggak ada masalah, orang dari luar sarjana boleh bisa kerja di sini. Kalau daerah lain nggak bisa gitu. Jadi itu yang harus didorong. Oke, ditambahin mungkin Pak Margani. Ya, saya tuh berpikir kita dalam sistem pendidikan ini menyeragamkan sesuatu secara nasional tuh mestinya dipilah-pilah lah. Ini termasuk kita ngomongin ujian nasional seharusnya. Ya, jadi ada memang substansi yang harus diseragamkan secara nasional. Misalnya kurikulum. Karena di kurikulum itu tergantung tujuan pendidikan. Dia harus bertakwa, cerdas, kompetitif, dan sebagainya. Tapi kalau isinya itu berupa prosedur, teknis, operasional, kayak PPDB, kasih peluang daerah lah. Tahun 2005 waktu saya kerja di Dinas Pendidikan, udah nggak ada orang ngantri. Udah nggak ada orang berdesakan sampai katanya di sekolah favorit itu mobil penuh karena semua pakai online. Udah nggak ada orang mau masuk sekolah harus bayar gitu kan dengan cara ilegal. Alhamdulillah dengan online dan real time yang semuanya transparan, kelihatan kompetisi yang kita sebutkan. Bukan berarti yang tidak kompetitif tidak sekolah, tetap ada. Nah, jadi artinya itu kita lakukan karena memang DKI cocok untuk itu dulu. Ya, Siap. Artinya kalau membuat suatu penyeragaman, ya pilihlah. Ya. Kalau soal pemerataan semua daerah mau pemerataan, apa sih yang anti sama Oke, pemerataan? kita share satu nih Pak diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Margani, terima kasih Pak Toto, terima kasih Suwandi. Mau lanjut S2 lagi? Mungkin? Amin ya dengan beasiswa. Yayasan beasiswa bisa S2 juga Pak? Ada bantuan tesis. Bantuan tesis. Oke. Yang jelas sistem zonasi dan PPDB penerimaan murid baru ini masih akan terus dikaji. Kita tunggu pemerintahan berikutnya ini apakah akan ada pembenahan di penerimaan tahun depan. Yang jelas kalau sistem zonasi diaplikasikan dalam pencarian jodoh, mungkin jomblo-jomblo akan hilang dari beberapa kecamatan ya. Itu akan menurunkan garis kejombloan jika sistem zonasi juga diterapkan ke dalam industri percintaan ya. Kita kembali lagi di Generasi Mecin minggu depan. Saya Patra Gumala pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.